Oke, selamat siang ya untuk pelajar-pelajar atau siswa-siswi kelas 10, 11, 12 ya. Jadi di sini Bapak akan membuat video ya atau memberikan informasi tentang pelajaran PPKN ya, terutama kelas 10 tentang lembaga-lembaga tinggi negara. Kelas 11, kelas 12 juga harus tahu juga ya tentang lembaga-lembaga tinggi negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dalam satu naskah ya. Bapak juga sudah ada nah ini Undang-Undang Dasar yang lengkap ya, yang lengkap dari naskah asli sama dengan yang amandemen, Oke, langsung saja Bapak jelaskan ya. Bapak jelaskan. Jadi nanti di sini tujuannya nanti kalian dapat menguraikan apa perbedaan UUD 1945 itu sebelum dan setelah amandemen. Itu ada beberapa perubahan ya. Jadi setelah amandemen itu tahun 199 ya, amandemen pertama itu ada perubahan ya. Amandemen ada 4 kali, 99, 2000, 2001 dan 2002. Oke, langsung saja. Oke. Nah, ini proses perubahan Undang-Undang Dasar atau UUD NRI ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diawali adanya tuntutan reformasi ya, tuntutan reformasi tahun 1998 ya. Ketika itu ya Soeharto terlalu lama gitu memimpin bangsa ini, lebih kurang 32 tahun ya. 32 tahun. Jadi ada yang harus direpor gitu aja, ada perubahan. Tuntutan yang pertama adalah yang diinginkan seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia adalah yang pertama adalah amandemen UUD 1945. Artinya apa? Artinya adalah ingin melakukan perubahan ya terhadap isi Undang 1945 itu yang mungkin ya tidak sesuai lagi di masa sekarang gitu ya. Nah, atau di kira-kira masa tahun 1998 itu kan banyak mungkin rakyat yang melihat isi dari undang-undang itu ya tidak sesuai gitu ya. Yang membuat salah satunya adalah presiden kita itu sebelum amandemen belum dibatasi berapa periode. Kan setelah amandemen nanti dibatasi menjadi 2 periode saja ya. Yang kedua, penghapusan doktrin dui fungsi ABRI. Yang ketiga, penegakan hukum HAM dan pemberantasan KKN. Jadi yang ketiga ini supremasi hukum ya, supremasi hukum. Jadi hukum itu berlaku untuk semua orang ya, tanpa kecuali meskipun dia rakyat biasa, pedagang, pejabat, menteri. Jadi berlaku untuk semua orang. Otonomi daerah ya, otonomi daerah. Jadi pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurusi daerahnya masing-masing ya, kecuali nanti ada beberapa urusan yang memang tetap diurusi oleh pemerintah pusat, di antaranya hukum, agama, hubungan luar negeri, politik, sama pertahanan dan keamanan. Kebebasan pers, jadi adanya kebebasan pers ya, kebebasan pers. Jadi tidak lagi
di ditakut-takutin ya. Jadi kita bebas menyatakan pendapat kita, nanti ada undang-undangnya, tetapi tetap dibatasi oleh undang-undang, ada kode etiknya. Jangan sampai kebebasan pers yang kebablasan gitu ya. Yang kemudian mewujudkan kehidupan demokrasi. Ya. Demokrasi apa artinya? Ya kembali ke asal katanya, demokratos. Jadi demos dan kratos, rakyat dan kekuasaan. Jadi kedaulatan itu berada atau tertinggi berada di tangan rakyat, sesuai dengan nanti kita pelajarin ya pasal 1 ayat 2 itu ya. Nah ini ya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Bapak lanjutin ya. Oke, kemudian sebelum perubahan undang-undang dasar itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh. Batang tubuh itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan dan penjelasan. Kemudian latar belakang perubahannya. Kekuasaan tertinggi itu di tangan MPR ya. Jadi sebelum adanya amandemen, MPR itu lembaga tertinggi negara ya. Jadi MPR juga di dalam pasal 7 tuh ya kalau nggak salah Bapak. Nah ini pasal 7. Nah ini pasal 7, pasal 3 kayak tentang MPR. Nah ini MPR. Nah ini ya. Nah, MPR di pasal berapa tuh? MPR memilih presiden. Bentar. Ini yang ke pasal 2. Majelis presiden memegang kekuasaan, udah jelas. Ini ada dia, ada dibahas semua. Kekuasaan. Nah ini ya, di pasal 6 ya. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Nah ini ya. Kalau sekarang kan tidak ya, sudah amandemen. Jadi presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat gitu ya. Kemudian kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Ya ini bisa kita lihat di masa Orde Baru ya. Di masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kemudian kewenangan pada presiden untuk mengatur hal penting dengan undang-undang. Rumusan UUD 45 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung oleh ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan, jadi harus ada tujuannya, harus ada tujuan. Yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai yang pertama tatanan negara, yang kedua kedaulatan rakyat, yang ketiga HAM ya, hak asasi manusia. Ini ya harus karena kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak asasi manusia masing-masing ya. Nah gitu. Pembagian kekuasaan. Nah ini nanti pembagian kekuasaan lembaga tinggi negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesejahteraan sosial, eksistensi negara, demokrasi, dan negara hukum. Nah ini berkaitan erat ya. Kemudian hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Jadi ya undang-undang yang kita amandemen itu ya dinamis. Jadi artinya
sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa saat ini gitu. Kita harus ikutin ya. Kalau enggak bisa ketinggalan ya negara kita ini. Kemudian hasil perubahannya apa? Hasil perubahannya adalah pembukaan. Perlu diingat untuk anak-anak Bapak, pembukaan UUD 45 ini para pendiri bangsa ini nggak boleh diubah ya, nggak boleh diubah. Yang terdiri dari 4 alinea itu ya, 4 alinea nggak boleh diubah oleh siapapun dan kapanpun. Yang boleh diubah itu adalah batang tubuh ya. Nah, kalau kemarin namanya batang tubuh. Setelah perubahan apa hasilnya? Undang-undang itu hanya terdiri dari berapa pasal? Dari beberapa pasal. 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Perubahan itu kapan dilaksanakan? Ini pada waktu sidang MPR. Perubahan pertama sidang umum MPR tahun 99 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Kemudian perubahan kedua sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Sidang ketiga MPR 2001 1 sampai 9 November 2001. Sidang tahunan tahun 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus. Jadi ini udah 4 kali amandemen atau 4 kali perubahan gitu ya. Kesepakatan dasar, ini kesepakatan dasar ya. Tidak mengubah pembukaan ini yang Bapak bilang tadi. Nah, sejak pembukaan itu ya dibuat menjadi pembukaan UUD 45 itu tidak boleh diubah. Tetap mempertahankan NKRI. Ini pasal 1 ayat 1 ya. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Mempertegas sistem presidensil. Nah, ini ya. Mempertegas sistem presidensil. Jadi kepala pemerintahan itu dipegang oleh seorang presiden. Penjelasan UUD 45 yang membuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan dengan cara adendum. Dasar yuridis atau yuridis ini sama dengan dasar hukumnya ya. Pasal 3 UUD 45, pasal 37 UUD 45 ya. Serta ada TAP MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 199, TAP MPR nomor 9 garis miring MPR tahun 2000, TAP MPR nomor 11 garis miring MPR tahun 2001. Oke. Bapak lanjutkan. Nah, ini naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi naskah Undang-Undang NRI tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 ini waktu sidang PPKI ya, PPKI yang pertama, dan diberlakukan kembali dengan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, pada saat ini yang provinsi kita terpimpin ya Soekarno masih, serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh DPR sebagaimana tercantum dalam lembaran negara nomor 75 tahun 1959. Naskah perubahan pertama UUD NRI tahun 45 hasil sidang MPR yang Bapak bilang tadi ya. Naskah kedua, ketiga dan keempat. Nah, ini apa namanya? Nah, ini ya pembukaan ya. Nah, ini untuk para pelajar pasti hari Senin dengar ini ya, pembacaan pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Di sini terdapat tujuan negara di alinea keempat ya. Oke, langsung saja ke bab pertama ya. Bab pertama dari isi dari UUD 45 kita ya. Bentuk dan kedaulatan ya. Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kita itu adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi di dalam negara itu tidak ada negara gitu ya. Bukan seperti negara serikat gitu ya. Pasal 1 ayat 2 adalah
kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar sesuai dengan demokrasi ya. Nah, Indonesia itu negara demokrasi. Jadi kedaulatan berada itu di tangan rakyat. Ini amandemen yang ketiga ya. Nah, ya. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini adalah Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 ya. Pasal 1 Ayat 3 amandemen yang ketiga. Ini perhatikan bintangnya. Kalau dia ada bintang 1 amandemen pertama, kalau 2 ya 2, 3, 3, 4 dan oke. Nah, ini adalah lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI tahun 45 ya. Nah, kita lihat semuanya yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 1945. Ini ya. Ini apa namanya? Merupakan lembaga tinggi negara ini harus patuh ya. Patuh yang sudah ada di dalam UUD 45 ini. Ada kita lihat presiden ya sebagai kekuasaan eksekutif dan MPR kekuasaan legislatif ini terdiri dari DPR dan DPD. Anggota DPR ini biasanya 560 ya. 560 orang gitu ya. Sedangkan anggota DPD itu yang mewakili tiap provinsi, biasanya satu provinsi itu diwakili oleh 4 orang ya. Dikalikan aja sekarang ada 34 provinsi. Dikalikan aja ya. 4 kali 4, 16. Satu ya. Jadi ada sekitar 4 kali 3, 12. Jadi 136 ya. Ya, 136. Kemudian ini lembaga atau kekuasaan yudikatif ya. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Ini adalah semuanya mereka ini setara, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kalau di Indonesia itu menganut pembagian kekuasaan ya, bukan pemisahan, pembagian. Jadi mereka masing-masing memang memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tetap saling koordinasi. Ada lagi namanya BPK. Ini di luar ya, di luar dari 3 lembaga tersebut ya. Ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, ada KPU, Bank Sentral. Nah, kalau yang pemerintah daerah ini masih dibawa oleh legislatif presiden ya. Nah, oke, gubernur, DPRD. Kalau pemerintahan daerah provinsi itu ada kepala daerahnya gubernur dan legislatifnya DPRD. Kalau kabupaten ada kota, bupati atau wali kota ya, atau DPRD. Kalau MA itu di bawahnya ada Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN. Oke? Jadi ini adalah skema atau bagan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi semua itu setara ya, setara. Oke, kita lanjut. Nah, ini lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan menurut undang-undang. Jadi DPR itu adalah memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian presiden memegang kekuasaan pemerintahan ya, sesuai dengan pasal 4 ayat 1. Nah, ini Bapak buka ya. Pasal 4 ayat 1. Nah, ini. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Jadi kepala pemerintahan itu di Indonesia, kepala pemerintahan itu di Indonesia adalah seorang presiden gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut. MA, MK pasal 24 ayat 1. Amandemen yang ketiga, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oke, kita lanjut ya. MPR. Nah, MPR ini terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Dua-duanya dipilih di dalam pemilu. Pemilu di Indonesia itu dilakukan 5 tahun sekali. Nanti sekarang kemarin pemilu terakhir 2019 ya. Jadi nanti pemilu yang akan datang yaitu 2024. Nah, di situ kita akan memilih anggota DPR ya dan DPD. Wewenangnya apa? Wewenang anggotanya
Wewenang anggota DPR mengubah dan menetapkan UUD. Nah, ini ada dasar hukumnya pasal 3 ayat 1 dan pasal 37. Melantik presiden atau wakil presiden. Nah, tugasnya sekarang hanya melantik MPR ini. Bukan seperti sebelum amandemen. Kalau sebelum amandemen itu MPR yang memilih, ya, memilih dan melantik juga MPR. Kemudian memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Jadi ya kalau masa jabatannya habis, ya misalkan sekarang ini presiden itu dibatasi 2 periode ya. 2 periode. Jadi ya sebagai kepala negara yang baik untuk memberikan contoh kepada generasi bangsa, ya ikutilah undang-undang ya, pasal 7 ayat 1 tuh ya. Presiden dan wakil presiden menjabat 1 kali dan sudahnya hanya boleh 1 kali lagi ya. Nah, itu nggak tahu juga tahun ini ya. Lagi-lagi viral isu-isunya kalau ingin menunda pemilu ya atau memperpanjang masa jabatan presiden, ya mau nggak mau MPR itu legislatif harus ya mengubah gitu ya, mengubah pasal 7 tersebut baru boleh ya. Ini saya rasa rakyat pun tidak senang ya dengan itu ya. Kemudian memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan partai politik yang pasangan capres dan wapresnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wapres mangkat, diberhentikan, tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatan secara bersamaan. Oke, kemudian wewenang yang lain. Ini tadi sudah ya. Oke, kita lanjut. Ini kekuasaan pemerintahan negara ya. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jadi ya yang diusulkan oleh parpol itu harus ada capresnya dan wapresnya. Mereka harus satu pasang. Diusulkan oleh parpol, nah ini saya Bapak bilang tadi, atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu. Kemudian pemilu mendapatkan suara lebih dari 50%. Jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi presiden dan wapres. Dalam hal ini tidak ada pasangan capres dan wapres terpilih pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu ya. Pasangan yang memperoleh suara terbanyak, tidak ada pasangan calon yang terpilih ya. Oke, jadi ya bisa kalau calonnya lebih dari 2, 3, 4, 5, kalau belum ada yang mendapatkan suara 50%, berarti biasanya itu kita adakan pemilu lagi ya, sampai mendapatkan suara lebih dari 50%. Kemudian ini ada kekuasaan pemerintahan negara, ada DPR ya, ada MPR. DPR pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala pemerintahan ya. Ini karena untuk pemberhentian presiden, menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. MPR wajib menyelenggarakan sidang
untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima. Keputusan diambil dalam sidang paripurna dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 jumlah anggota, disetujui sekurang-kurangnya 2/3 jumlah yang hadir setelah Presiden dan Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan. Oke, kemudian Presiden dan atau Wakil Presiden terus menjabat, usul DPR tidak diterima. Usul DPR diterima berarti Presiden Wakil Presiden diberhentikan ya nak ya, diberhentikan. Terbukti ya, terbukti. MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima. Kalau memang dia diterima terbukti, maka memang Presiden Wakil Presiden itu diberhentikan. Kemudian ada kekuasaan pemerintahan negara ya. Nah ini kan kepala pemerintahan adalah Presiden mengajukan berpemilihan Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden. Presiden mengajukan 2 calon wapres. MPR selambat-lambatnya 60 hari menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih wapres, barulah wapres terpilih. Kemudian kekuasaan pemerintahan negara ya. Pemilihan Presiden Wakil Presiden dalam hal keduanya berhalangan tetap secara bersamaan. Parpol atau gabungan parpol ini partai politik. Calon presiden dan wapresnya meraih suara terbanyak pertama dalam pemilu sebelumnya. Parpol atau gabungan parpol yang pasangannya calon presiden dan wapresnya meraih suara terbanyak kedua dalam pemilu sebelumnya, mengusulkan pasangan calon presiden dan wapres, mengusulkan pasangan capres dan wapres. Presiden dan wapres selambat-lambatnya dalam 30 hari menyelenggarakan sidang MPR untuk memilih. Jadi ini adalah pemilihan presiden wakil presiden dalam hal keduanya berhalangan tetap secara bersamaan. Jadi ini kekuasaan pemerintah negara ya. Ada DPR dengan persetujuan presiden menyatakan perang. Kenapa nak? Ini kapan ini? Kau belum ya? Saya udah semua Pak, cuman bukan yang ini sama yang Pak Solo. Bawah aja. Saya udah semua. Pak itu lu mana? Gak tahu Pak, kata-kata si Chris tadi sih Pak Solo gak datang. Gimana nih Pak? Coba WA lagi lah. Biasa Pak. Pak itu lu. Itu Pak. Mana Pak? Ditanya lah. Tadi esok datang pagi. Besok. Jadi Bapak tantangannya besok juga. Iyalah. Oke? Udah. Masih Pak. Oke, kau ganggu bapaknya. Lagi record Pak? Iya. Kekuasaan pemerintah negara ya. Jadi menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional berarti dengan persetujuan. Makanya lembaga tinggi negara ini ya saling koordinasi gitu ya. Oke, mengangkat dan menerima duta itu semua yang usulkan presiden ya, baru nanti apakah disetujukan DPR apa tidak gitu ya. Memberi gerasi dan rehabilitasi dan memberi amnesti, abresi, memberi gelar, penjelasan dan lain-lain, tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Jadi semua itu diawali oleh presiden dulu ya. Kemudian ditanyakan ke DPR. Kemudian kekuasaan pemerintahan negara ya. Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan, ada presiden ya. Membentuk suatu Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Dibantu menteri-menteri negara ya. Jadi presiden ini punya istilahnya itu pembantu ya. Menteri-menteri negara itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Karena diangkat oleh presiden, maka bertanggung jawab kepada presiden menteri, ya nak ya. Dan kalau tidak sesuai dengan kerja yang diperintahkan presiden, berhak diberhentikan siapa? Presiden, karena presiden yang pilih atau angkat. Kemudian pembentukan atau pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Oke, kita lanjut. Pemerintahan daerah ya, pemerintahan daerah. Jadi ini mungkin lanjut ke part 2 ya, tentang pemerintahan daerah ya.
ada materi di kelas 10 itu lanjutnya ya. Oke. Pemetaan daerah. Oke, sampai sini aja dulu nak ya. Nanti Bapak lanjutkan di part 2 biar enggak terlalu banyak kalian pusing pula ya. Nanti Bapak lanjutkan lagi nak ya. Oke. Semoga yang Bapak jelaskan ini bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita semua terutama tentang lembaga-lembaga tinggi negara ya. Nah, lembaga-lembaga tinggi negara. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak. Salam sehat dan semoga kalian tuh sehat semua ya. Sehat semua. Apalagi sekarang kayaknya COVID sudah menurun. Jadi tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.